Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الحج حج رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah subuh rahimakumullah. Allah tabaraka wa taala memilih di antara hamba-hambanya siapa-siapa yang bisa mendapatkan petunjuk dan siapa-siapa yang tidak bisa diberi petunjuk. Sehingga ketika kita mendapati diri kita bisa menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban kita kepada Allah tabaraka wa taala, itu berarti Allah memandang kita sebagai insan, sebagai makhluk Allah yang secara fitrah bisa menerima hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Secara fitrah masih lurus, masih bisa membedakan mana itu kebaikan dan mana itu keburukan. Masih bisa membedakan mana itu petunjuk, mana itu kesesatan. Sehingga itu semuanya adalah berkat rahmat Allah tabaraka wa taala kepada kita semuanya. Sehingga kita semakin mensyukuri apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Tentang keislaman kita, tentang keimanan kita, tentang segala sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Sehingga kita insyaAllah akan berada di kehidupan di dunia ini senantiasa diberi petunjuk oleh Allah bagaimana menjalani kehidupan untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat. Jamaah subuh rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian subuh kita. Melanjutkan kajian yang kemarin-kemarin. Kita sudah mempelajari beberapa akidah, beberapa istilah yang harus kita jadikan acuan atau pedoman di dalam kita beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Kita sudah mengenal 3 istilah atau 3 tingkatan dalam Islam. Yang pertama yaitu Islam itu sendiri, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Secara bahasa Indonesia, Islam niku apa artinya? Berserah diri, nggih, leres ya. Bahasa Arab itu maknanya sangat luas. Satu kata bisa mengandung bermacam-macam arti dalam bahasa Indonesia. Islam artinya orang yang berserah diri, orang yang memberikan keselamatan, orang yang menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk tunduk kepada Allah tabaraka wa taala. Dan dalam khususon untuk masalah agama ini, Islam berarti dia sudah menjalankan seluruh perintah Allah yang termaktub di dalam rukun Islam. Ya, orangnya disebut muslim. Kalau muslimin apa? Orang muslimin berarti orang banyak. Ya, kalau muslim satu, muslimin wong lanang sing mukmin sing akeh. Gar muslimat berarti
Seorang muslim wanita, muslim yang wanita yang banyak, gitu. Itu perbedaannya hanya sekitar itu. Begitu juga dengan mukmin, asal katanya amana, ya, asal katanya iman. Apa artinya? Percaya atau ngandel. Ya, kalau satu disebut mukmin, kalau banyak disebut mukminin, kalau perempuan disebut mukminat. Itu. Sedangkan ihsan katanya dasarnya, kata dasarnya adalah hasan. Apa artinya? Hasan itu baik. Itu. Ya artinya ada orang muslim yang sudah mukmin tapi belum tentu hasan. Gini berarti ada muslim, ada mukmin tapi belum muhsin. Wonten ya banyak nggih, banyak. Ya, belum muhsin. Seorang yang muhsin itu senantiasa dia tidak mencukupkan dengan ibadah-ibadah yang wajib saja. Seorang muhsin ini sepertinya seperti itu dalam sholat. Tingkatannya lebih mudahnya, seorang yang tingkatan terendah dia mengerjakan sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sing penting sholat. Ya tenggun ya mending daripada sing ora sholat. Itu ya emang seperti itu mending. Iya. Tapi kita jangan terpaku ya mandek di tempat menjadi muslim klok. Itu jangan. Kita harus berusaha meningkatkan. Dengan meningkatkan menjadi seorang mukmin, senantiasa mendasari segala macam ibadahnya dengan keimanan kepada Allah, dengan keimanan yang benar. Lalu ketika sudah mempunyai dasar iman yang benar, kita berusaha untuk menjadi muhsin, meningkatkan seluruh amal-amal kita, meningkatkan seluruh amal-amal kita agar apa? Agar benar-benar mendapatkan pahala terbaik. Ya, seorang muhsin senantiasa tidak mencukupkan dengan ibadah-ibadah yang wajib. Senantiasa berusaha menambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Ya, kalau seorang muslim mungkin mengatakan sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Itu tingkatan seorang muslim. Okay? Kalau muhsin beda tingkatannya. Sunnah itu dikerjakan berpahala, berutama. Kalau tidak dikerjakan rugi. Ini perbedaannya. Tingkatannya seperti itu. Jadi kita berusaha untuk menjadi muhsin. Ya, karena muhsin berarti mencakup muslim dan mukmin. Itu tingkatan-tingkatan yang sudah kita pelajari. Dan di dalam khususnya perintah untuk berpuasa surat Al-Baqarah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini juga menandakan ada tingkatan yang diperintah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam hal ini bukan tingkatan terendah. Dianggap sebagai orang-orang yang sudah masuk Islam, sudah menjalankan syariat agama Allah secara sempurna. Sehingga yang disuruh oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang mukmin, orang-orang yang sudah beriman, kalian itu diwajibkan, saya terjemahkan dalam bahasa sayangi, bahasa tafsir bebas. Ya. Tidak tekstual, biar lebih mengena. Kurang lebih Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kepada kita kaum mukmin, berpuasalah kalian agar supaya kalian bertakwa. Sehingga walaupun kita sudah muslim, sudah mukmin, barangkali sudah muhsin, ya, apakah kita sudah bisa mencapai derajat takwa? Ternyata belum, ya. Ternyata belum. Jadi ada derajat lebih tinggi lagi. Yang tadi sudah kami sampaikan, muslim, mukmin dan muhsin, ada lagi derajat takwa. Takwa artinya apa? Secara bahasa. Wedi, takut.
Ya, wedi. Orangnya disebut muttaqin. Ya, orang yang bertakwa. Ini derajat yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum mindallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Dari tingkatan yang paling bawah tadi, kita berangsur-angsur naik tingkat untuk menjadi tingkatan tertinggi orang yang bertakwa kepada Allah Taala, menjalankan pada hakikatnya secara arti umumnya adalah orang yang menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Taala. Itu dinamakan orang yang bertakwa, dalam bahasa Arabnya disebut muttaqin. Gitu. Dan di antara jalan-jalan kita menuju ke arah situ di bulan Ramadan ini, contoh hal yang paling, hal yang diantaranya hal yang diajarkan oleh Allah kepada kita di dalam bulan Ramadan ini adalah untuk menjadi orang yang mukhlisin. Oke? Apa itu mukhlisin? Orang yang ikhlas. Ada mukhlisin, ada mukhlasin. Apa bedanya ya? Sama, katanya sama, ya. Akar katanya sama, ikhlas. Tapi ada dua istilah, ada mukhlisin, ada mukhlasin. Ya. Secara mudah, mukhlisin adalah orang yang melakukan keikhlasan, melakukan segala macam perbuatan dengan landasan hanya untuk Allah Taala. Tidak ada campuran di dalam segala macam ibadahnya. Sedangkan yang dinamakan mukhlasin itu adalah orang yang sudah mencapai derajat mukhlis tadi. Orang yang sudah bisa ikhlas, sudah bisa menjalankan Islam, iman, muhsin, semuanya dengan keikhlasan, beribadah semuanya dengan ikhlasan, akan dipilih oleh Allah. Akan disucikan oleh Allah sehingga dia bisa menjadi derajat mukhlasin. Dalam Al-Quran banyak disebutkan kalimat mukhlasin. Contoh dalam surat Maryam ayat 51, Allah berfirman, "Wadhkuru fil kitabi Musa." Ingat tentang kitabnya Musa atau kisah Nabi Musa. Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Ya, sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang mukhlas. Ya, mukhlas. Seorang hamba yang terpilih. Hamba yang dianugerahi oleh Allah sifat-sifat kebaikan-kebaikan. Ya, sehingga dia bisa diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul. Rasulan nabiyya. Ya, rasul yang diutus, nabiyya orang yang memberikan kabar. Secara bahasa seperti itu. Ya, kita sedikit sambil menambah perbendaharaan kata. Ya, kita mendengar Al-Quran dibacakan, ya minimal anak perantang. Gini betul. Anak perantang ngerti, walaupun mungkin tidak 100% memahami, ya minimal ada gambaran-gambaran. Rasulan itu rasul, nabiyan itu nabi. Rasul adalah yang diutus, ya. Nabi itu adalah pembawa kabar. Membawa kabar dari Allah, maksudnya kepada manusia, ya. Kita sudah mengerti bahwasanya tidak semua nabi itu rasul, tapi kalau rasul itu pasti nabi. Jadi derajatnya berbeda, ya. Ada yang kalau nabi banyak nabi, atau kalau rasul itu hanya berapa? Tidak begitu banyak. Dan masing-masing umat oleh Allah diberikan rasulnya masing-masing yang membawa syariatnya semuanya hampir sama. Ya, hampir sama. Secara akidah sama. Seluruh nabi dan rasul diperintahkan untuk membuat manusia menyembah hanya kepada Allah. Mungkin syariat atau tata caranya dalam beribadah berbeda. Syariatnya sendiri-sendiri. Gitu. Akan tetapi seluruh rasul dan nabi itu mereka mengajarkan sholat, mengajarkan zakat, mengajarkan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Secara umum sama. Itu. Jemaah rahimakumullah,
Agar kita bisa menjadi seorang mukhlas, seorang mukhlisin, dan nanti dipilih oleh Allah sebagai seorang mukhlas, maka kita harus menjauhkan amal-amal kita dari hal-hal yang bisa merusak keikhlasan kita di dalam beribadah. Semuanya harus kita ketahui mana hal-hal yang bisa merusak keikhlasan ibadah kita. Syaitan melalui iblis sudah bersumpah di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk akan senantiasa menggoda umat manusia, menggoda keturunan Adam untuk menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Bagaimana caranya syaitan? Mereka menjebak manusia, ya, menjebak manusia agar dia tersesat. Tidak dari kalangan bawah. Kalau yang dari kalangan bawah, jebakannya ya kalau dari kalangan muslim, jebakannya males paling ya. Ya, anak-anak atau orang yang baru melaksanakan agama Islam, jebakannya hanya males. Pengen sholat di kendo-kendoni. Itu tingkatan seorang muslim, setannya juga setan kecil yang datang. Ya, anak buah kroco-kroco. Ya, begitu masuk kepada mukmin, itu setannya sudah tingkatnya menteri. Ya minimal ya tingkatnya gubernur lah kalau dia. Ya, setan itu tingkatannya gubernur. Dia berusaha menggoda keimanan seseorang. Ya, menggoda. Kamu beriman kepada Allah, digoda oleh syaitan ini, sehingga kadang dalam doanya disisipi atau dalam ibadahnya disisipi dengan hal-hal selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kadang kita beribadah salat, ya, menyembah Allah, tapi kadang ada unsur riya misalnya. Ada unsur kepengin dilihat oleh orang lain, kepengin maju menjadi imam agar dipuji oleh orang lain, misalnya seperti itu. Kepengin bacaannya dianggap baik oleh makmumnya sehingga dia memperbagus bacaannya. Ini diantaranya. Ya, diantaranya. Ini sudah syaitan tingkatannya tadi gubernur. Ya, gubernur yang datang untuk menggoda orang-orang yang beriman. Membuat dia melakukan ibadah tidak murni kepada Allah, akan tapi ada sisipan. Ya, ada tandingan-tandingan dalam niatnya, dalam amalan-amalnya, sehingga tidak lagi ikhlas. Itu. Tidak lagi ikhlas. Begitu nanti memasuki lebih tinggi lagi, syaitannya lebih lagi. Ya, lebih lagi. Lebih yang diutus oleh siapa? Iblis, ya, karena pemimpin syaitan itu iblis. Iblis itu pemimpinnya. Makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah yang tidak mati. Nanti dia mengutus, ya, pasukan-pasukan iblis untuk menggoda manusia. Akan lebih besar lagi atau lebih canggih lagi. Gitu. Kita harus memahami bagaimana iblis berusaha untuk menggoda kita. Allah sudah menjelaskan ya, dalam surat Al-A'raf. Ketika Allah menceritakan terkait penciptaan Nabi Adam. Sebelumnya Allah sudah menciptakan malaikat dan jin. Ya, di antara jin ini ada seorang jin yang bernama Iblis. Kata para ulama, Iblis itu orang soleh dahulunya. Ya, sehingga diangkat oleh Allah, tingkatan derajatnya diangkat oleh Allah ke langit. Akan tetapi ketika Allah menciptakan Adam, ya, dan ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk tunduk menghormat kepada Adam, semuanya tunduk illa Iblis. Kenapa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, enggan, dan merasa sombong. Merasa sombong, merasa lebih baik. Ya, iblis merasa saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah, nyong lebih
Oh, lebih dhuwur, nyong lebih pinter, nyong lebih sugih, nyong lebih gagah. Ini adalah sifatnya iblis. Yang harus kita pahami. Ya, karena kesombongannya lah maka iblis itu menjadi orang-orang kafir. Ini dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fa bima aghwaytani." Iblis berkata, dengan sebab engkau sudah melaknatku, sudah menyesatkanku, ya, karena iblis tidak mau sujud kepada Allah sehingga Allah melaknat, ya, melaknat atau menghukum iblis sebagai orang yang tersesat, dihukum oleh Allah karena apa? Karena mengingkari perintah Allah tabaraka wa taala. La aqmudanna lahum siratakal mustaqim, sungguh aku akan duduki bagi mereka. Ya, di sini kalimatnya seperti itu. Tapi kita terjemahkan sebagai akan menghalang-halangi bagi mereka siratakal mustaqim, menghalangi mereka umat manusia, anak cucunya Nabi Adam, dari jalanmu yang lurus, ya. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalannya Allah yang lurus. Itu. Karena jalan di dunia, jalan menuju Allah, jalan itu bermacam-macam. Beragama itu bermacam-macam. Ya, akan tetapi Allah sudah membuat jalan yang lurus. Jalan yang lurus kue anane mung siji, ya. Anane mung siji. Sementara jalan-jalan yang lain semuanya akan menyesatkan. Ada hanya satu jalan lurus menuju Allah tabaraka wa taala. Seperti apa jalan yang lurus? Jawabannya apa? Siratal ladzina. Itu gampang, Bu. Ya, siratal ladzina an'amta. Kalau ditanya jalan lurus bagaimana? Ya, itu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Siapa mereka yang telah beri nikmat? Para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, para salihin. Ya, kalau diterjemahkan lagi adalah nabi, sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'in, dan ulama-ulama salaf solih, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar. Ini jalannya orang-orang yang lurus. Kita beragamanya mengikuti mereka, mengikuti siratal mustaqim. Ini jelas. Allah tabaraka wa taala sudah memberikan kita sesuatu yang terang benderang. Kalau kita beragama tanpa mengikuti Rasulullah, tanpa mengikuti sahabat Rasulullah, itu berarti kita jalannya menceng. Jalannya menceng. Ya, berpuasa ini kita melaksanakan puasa, kita tidak mengikuti Rasulullah, tidak mengikuti sahabat, maka pasti akan tersesat. Salat kita salat apa saja, ya, ibadah apa saja lah intinya. Kalau kita keluar dari sunnah Nabi, sunnah para khulafa'ur rasyidin, pasti kita akan tersesat. Wa'alaikum bisunnati wassunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, begitu Rasulullah berpesan. Ya, jagalah oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah-sunnah para khulafaur rasyidin yang telah diberi petunjuk. Rasulullah menyuruh kita untuk mengikuti cara beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum agar kita ini tidak mudah disesatkan oleh syaitan. Mereka orang yang jelas-jelas telah lulus. Apa tandanya mereka lulus? Siapa yang menyatakan mereka sudah lulus? Allah sendiri. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya. Allah sudah meridho kepada mereka. Mereka siapa? Panjenengan? atau organisasi tertentu? Tidak. Organisasi sekarang enggak.
Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah sudah meridhoi mereka, para sahabat maksudnya kaum muslimin pada waktu itu. Generasi pertama. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari wal ladzina ittaba'uhum ihsan. Ya, generasi pertama dari kaum muslimin, dari orang muhajirin dan orang ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, urut-urutannya seperti itu. Sangat jelas dalam Al-Quran. Ketika kita akidahnya kuat terkait Al-Quran, maka sudah tidak bergeming orang mau mengatakan apa. Tidak bergeming. Kita lanjutkan surat Al-A'raf. Bagaimana syaitan menggoda anak cucu Nabi Adam, kita manusia. Lalu Allah melanjutkan perkataan iblis. Ya, ini lanjutannya perkataan iblis. Ini tadi, ya. Karena sebab engkau sudah menyesatkan aku, maka aku akan halang-halangi mereka manusia dari jalanmu yang lurus. Kemudian tsumma la'atiyannahum, kemudian aku akan datangi mereka. Aku akan datangi mereka. Iblis sudah bersumpah akan mendatangi manusia. Mim baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aimanihim, dari sisi kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari sisi kiri mereka. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan dari mereka orang-orang yang bersyukur. Berarti kebanyakan manusia kufur. Gini apa nggih? Iya. Ini sesuatu yang sudah pasti. Ya. Di dunia ini wong kafir karo wong Islam akeh ndi? Ya akeh wong kafir. Orang yang taat kepada orang yang tidak taat akeh sing ora taat. Wong sing puasa karo sing ora puasa akeh ndi? Itu. Wong sing salat karo sing ora salat akeh ndi? Ya kalau di tingkatannya RT ya mungkin di sini, ya. Sekarang di Lumbir sajalah. Ya. Sedesa Lumbir, kira-kira kalau di sensus benar-benar antara orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat, kira-kira banyakkan mana menurut panjenengan? Iya, kita mungkin berapa gerumbul ya, berapa gerumbul mungkin yang mungkin rutin salatnya, dan banyak juga itu sudah sunatullah. Negara Islam misalnya Indonesia, ya, berapa negara Islam sekarang? Negara di dunia berapa? Perbandingannya berapa? Berarti orang kafirnya lebih akeh. Itu apa yang dapat kita pelajari? Kita bersyukur di antara manusia yang banyak, kita dipilih oleh Allah menjadi seorang diberi keimanan. Ini yang harus kita syukuri. Ini yang harus kita syukuri. Karena bukan karena apa-apa, itu karena rahmat dari Allah sehingga kita menjadi orang yang beriman, orang yang menjalankan perintah Allah, orang yang diselamatkan oleh Allah. Ngerti yang baik itu baik, yang buruk itu nggih, ya. Karena tidak semuanya orang seperti itu. Coba maling, ya, maling kuwi ngerti sing apik apa ora? Yang ngerti ya orang nyolong lah. Itu dia berarti menganggap nyolong kue iya, nyolong kuwi ngompali anak bojo. Ini kan hati, ya. Enak orang apa? Akal. Banyak orang yang akalnya tidak sehat. Itu. Orang yang suka minum khamr, contoh ya,
itu mengatakan khamr jempolan. Orang yang suka berjudi, ya, itu sama menganggap judi itu baik. Orang yang makan riba, ya, mereka menganggap riba itu halal. Iya, baik dan halal, halal dan baik. Itu padahal Allah sudah mengatakan riba itu buruk dan haram. Itu. Ini makanya kita sangat bersyukur kepada Allah. Ya, sangat bersyukur kepada Allah, kita diberikan oleh Allah hati pikiran yang fitrah, yang masih bersih, bisa membedakan mana hak, mana batil. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma arinal haqqa wa kelalen alon-alon malah kelalen. Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila warzuqna istinaba. Ya Allah, tunjukkan yang hak adalah hak dan cara bagaimana mengikutinya, dan yang batil adalah batil dan bagaimana cara menghindarinya. Ini yang doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini terkait bagaimana setan menggoda dari depan, dari belakang, dari sanan, dari kiri. Itu secara umum insyaallah kita lanjutkan besok. Hanya satu poinnya adalah dalam Al-Quran surat Al-Hijr. Ya, dalam lanjutannya iblis ini berkata, illa ngibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, yang tidak akan bisa diganggu oleh syaitan. Iya, tidak bisa. Kalau sudah mencapai derajat mukhlasin, orang yang senantiasa berusaha untuk ikhlas, insya Allah. Ya, secara mudahnya seperti ini, ikhlas ini, kayak ibu-ibu. Ini contoh yang paling ikhlas. Dia rela bangun jam 3, nggo gawe sahur, nggo jenengan. Tidak pernah mengeluh, insya Allah, gitu. Ya itu, contoh melaksanakan segala sesuatu. Itu. Ini salah satu contoh keikhlasan. Ya, kita dalam beribadah juga harus seperti itu. Mengerjakan sesuatunya mengalir saja dengan bekal ilmu. Dengan bekal ilmu. Begitu. Kaum ibu, ya, dari kecil kita, ya, yang namanya pipis, yang namanya BAB. Apa ibu-ibu ada yang mengeluh? Bocah cilik kok nguyuh baik. Betul ibu. Itu contoh keikhlasan yang murni. Ya, kita jalan seperti itu. Ini ya, makanya setan tidak akan bisa menggoda manusia. Ibu-ibu misalnya digoda, banting bayi ini. Orang bisa, kecuali memang orangnya sudah tidak waras gitu. Kalau ada seorang ibu yang tega membunuh anak-anaknya, berarti dia orang waras. Itu seperti itu. Makanya di sini Allah berfirman, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi nggih, untuk membahas bagaimana metode setan di dalam membuat orang menjadi orang waras tadi. Gitu. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.